Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alila Channel, gembira dan bahagialah. Sobat, apabila kita telah menyadari bahwa betapa pentingnya rasa syukur kepada Allah di dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari tahu bagaimana cara membangun rasa syukur itu dalam diri kita. Dan diskusi kita mulai dari sini. Sobat, tahukah kita bahwa syukur adalah pangkal dari iman? Tanpa rasa syukur, keimanan seseorang patut untuk dipertanyakan. Karena itu, bangunlah rasa syukur itu dalam diri kita. Dan, agar kita bisa disebut sebagai hamba yang bersyukur, berikut ini ada 3 rukun yang harus kita tunaikan, yaitu 1. Pengakuan hati. Sobat, orang yang bersyukur, hatinya akan mengakui bahwa semua kenikmatan hidup yang ia terima, semata-mata berasal dari Allah Azza wa Jalla. Menurut Ibnul Qayyim, syukur berarti menunjukkan nikmat Allah yang ada pada dirinya, baik itu dengan ucapan yang memuji dan mengakui nikmat itu. Menunjukkan nikmat Allah dengan hati, yaitu menyaksikan dan mencintai Allah. Menunjukkan nikmat Allah dengan anggota badan, yaitu dengan cara mematuhi dan menaati Allah. 2. Menampakkan dan menyanjung. Orang-orang yang bersyukur juga akan menampakkan nikmat yang diperolehnya, dan juga akan menyanjung sumber pemberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur." Surah Ad-Duha, 11. 3. Menggunakan nikmat yang diterima untuk ketaatan. Sobat, usia adalah nikmat. Keluarga adalah nikmat. Seluruh anggota tubuh kita adalah nikmat. Kesehatan adalah nikmat. Teman adalah nikmat. Pekerjaan juga merupakan nikmat. Jika mengaku sebagai orang beriman yang selalu bersyukur, maka pergunakanlah semua nikmat yang ada pada diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sobat, betapa beruntungnya orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi oleh keimanan dan rasa syukur. Dengan begitu maka, hidupnya akan dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla telah berjanji, Allah tidak akan menghukummu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, juga Maha Mengetahui. Surah An-Nisa, 147. Cara untuk bersyukur. Sobat, lantas bagaimanakah cara untuk membangun rasa syukur itu? Jawaban dari pertanyaan ini adalah, ada berbagai cara yang bisa digunakan manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya atas nikmat karunia serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara 1. Memanjatkan pujian-pujian bagi Allah Ta'ala. Sobat, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam karyanya Tazkiyatun Nafs, pujian tidak akan terjadi kecuali dengan adanya nikmat, dan pujian itu adalah inti dari syukur, sekaligus awal dari bentuk kesyukuran. Sobat, mensyukuri nikmat Allah bisa dilakukan dengan melontarkan pujian berupa doa dan zikir yang dipanjatkan kepada Sang Maha Pencipta. Allah berfirman, yang artinya, maka sembahlah Dia dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Surah Ghafir, 65. Sobat, surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap rakaat sholat, merupakan salah satu bentuk pujian bagi Allah yang Maha Kuasa, dan dibuka dengan bacaan, segala puji milik Allah. Sobat, amatlah penting mengucap syukur dengan lisan dan perbuatan, tentunya dengan niat, bukan untuk membangga-banggakan pemberian Tuhan yang telah kita terima, namun semata-mata mensyukuri nikmat pemberiannya. Sobat, tampakkanlah rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillah atas semua kenikmatan yang kita terima.
Cara kedua adalah memperbanyak sholat. Sobat, ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang telah benar-benar mendapatkan jaminan kedudukan mulia dari Allah Ta'ala, merasa perlu dan butuh menunjukkan rasa syukur beliau kepada Allah melalui memperbanyak sholat. Dari Aisyah bahwa Rasulullah sholat di malam hari sampai kedua telapak kakinya bengkak. Maka aku, Aisyah, berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat seperti ini, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang sekarang dan dosamu yang akan datang?" Rasulullah menjawab, "Bukankah aku ini seorang hamba yang bersyukur?" HR Muslim. Sobat, dari sini kita bisa melihat bahwa meski beliau adalah manusia yang paling disayang Allah, namun hal itu tak lantas membuat beliau lalai dalam bersyukur. Rasulullah tetap menunjukkan rasa syukurnya dengan tekun menjalankan ibadah, sampai-sampai kaki beliau bengkak, dikarenakan begitu lamanya beliau melakukan sholat. Sobat, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat. Dan bentuk syukur yang paling utama, seperti yang dicontohkan Rasulullah adalah melaksanakan dan memperbanyak sholat. Karena itu, orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat, termasuk dalam golongan orang-orang yang ingkar atau kufur nikmat, itu dikarenakan ia tidak mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Cara 3. Meningkatkan ketaatan. Maksudnya adalah orang-orang yang bersyukur akan mematuhi segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Bekerjalah wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Surah Saba, 13. Sobat, bekerja merupakan salah satu perintah Allah kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Sobat, manusia yang pergi meninggalkan rumah di pagi hari dan pulang pada petang hari untuk bekerja, dengan diniatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka merekalah yang digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur. Termasuk juga ketaatan dalam menjalankan ibadah lain, semisal berdoa, berpuasa, berzakat, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, dan juga menjauhi kemaksiatan. Cara keempat, berterima kasih pada sesama manusia. Sobat, sudah menjadi takdir, Allah Ta'ala kerap menurunkan nikmatnya melalui perantara sesama makhluk. Kita pun bisa merasakan nikmat dari Allah melalui perantaraan tangan orang lain, semisal amat banyak karunia Allah yang diturunkan kepada kita melalui orang tua. Saat kita sakit, kita pun berdoa meminta kesembuhan dan pergi ke dokter untuk berikhtiar mencari kesembuhan. Allah lantas mengkaruniakan kesembuhan kepada kita melalui dokter tadi. Oleh karena itu, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat Allah adalah dengan bersyukur atau berterima kasih kepada manusia lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak mensyukuri nikmat dari Allah." HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah." HR Ahmad. Dan manusia yang paling penting untuk mendapatkan rasa terima kasih dari kita di dunia ini adalah ibu dan bapak kita. Sobat, merekalah yang menjadi perantara sebagian besar rezeki Allah untuk kita. Rezeki kita sejak dari baru lahir hingga dewasa. Maka memperlakukan mereka dengan baik merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, "Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Surah Luqman, 14. Sobat, dari diskusi singkat kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa rasa syukur adalah ungkapan rasa terima kasih
dan penghargaan yang mendalam terhadap segala pemberian, baik lahiriah maupun batiniah, yang telah diterima dari Sang Pemberi Nikmat. Mempraktikkan rasa syukur dapat meningkatkan kebahagiaan, kesehatan mental dan fisik, serta mempererat hubungan sosial. Sudahkah kita bersyukur untuk semua nikmat hari ini? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.